Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan pemerintah Amerika Serikat yang menggunakan otoritas darurat untuk mengizinkan penjualan sekitar 14.000 amunisi tank ke Israel tanpa melalui tinjauan Kongres. Menteri Luar Negeri Amerika menyetujui penjualan amunisi tank senilai 106,5 juta dolar untuk pengiriman segera ke Israel, menurut pernyataan Pentagon. Deplu Amerika mengatakan telah memberitahu Kongres mengenai penjualan itu, setelah Menlu Antony Blinken memutuskan adanya keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera amunisi demi kepentingan keamanan nasional Amerika. Para aktivis hak asasi manusia menyatakan keprihatinan atas penjualan itu, yang menurut mereka tidak sejalan dengan upaya Amerika menekan Israel untuk meminimalisir korban sipil. Video dari pasukan pertahanan Israel menunjukkan meningkatnya intensitas perang darat antara Israel melawan militan Hamas dengan pertempuran sengit terjadi di Gaza Utara. Perang ini memasuki bulan ketiga dengan korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 17.000 orang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Sementara di PBB, resolusi untuk gencatan senjata diveto Amerika Serikat yang adalah satu-satunya negara yang memberi suara menentang. Organisasi Dokter Tanpa Batas menyebut hal itu bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi Amerika mengatakan tidak mendukung seruan resolusi bagi gencatan senjata tidak berkelanjutan yang hanya akan menabur benih bagi perang berikutnya. Sementara itu, aksi demo pro-Palestina terus bermunculan di kota New York, dan sebagian memanfaatkan momentum perayaan akhir tahun untuk menggelar aksi protes. Survei menunjukkan tingginya jumlah warga yang tidak setuju dengan perang di Gaza memengaruhi tingkat dukungan kepada Presiden Biden, yang merosot terutama di kalangan pemilih Arab Amerika. Dari dokter hingga mahasiswa, aksi protes terkait perang Israel-Hamas terus berlangsung di New York sejak 7 Oktober. Berbagai lokasi ikonik kota apel besar dipilih pendemo, mulai dari lokasi padat wisatawan seperti Times Square, parade Thanksgiving, hingga di depan gedung PBB. Musim ini, para pendemo pro-Palestina memanfaatkan momentum hari raya untuk menyuarakan protesnya, seperti momentum penyalaan lampu hias Natal di Rockefeller Center akhir November lalu. Americans can be more aware. We're not trying to disrupt celebration because there is a Christmas celebration that happens in Palestine every year, but it has been canceled. Aksi protes masif pro-Palestina semakin gencar dan sering dilakukan di kota New York yang justru memiliki populasi Yahudi terbesar di Amerika. Survei Gallup menunjukkan 6 dari 10 pemilih Partai Demokrat nyatakan tidak setuju dengan perang. Hal ini pengaruhi peringkat persetujuan kerja Joe Biden ke angka 32%. Popularitas Joe Biden di kalangan pemilih Arab Amerika juga merosot tajam. For Biden, the big concern would be losing the enthusiasm of Arab American voters, that turnout could be lower because they don't feel that Biden has done enough to support the rights of Palestinians. Sebelumnya, Joe Biden telah umumkan akan kembali maju sebagai calon presiden AS pada pemilu AS November 2024. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Beralih ke data Asosiasi Produsen dan Penjual Pohon Natal di Amerika, yang memperkirakan sekitar 25 hingga 30 juta pohon cemara terjual setiap tahun di Amerika. Meski mayoritas warga memilih pohon cemara buatan, tapi pohon cemara hidup tetap diminati, dan harganya mulai kembali stabil setelah sempat melonjak selama pandemi. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Shamrock Christmas Tree Farm dekat Long Island, New York, harus menutup kegiatan usahanya selama musim belanja pohon Natal November dan Desember. Pemilik toko ini, pasangan Joe dan Kathy Shipman, dengan berat hati mengambil keputusan ini karena kurangnya pasokan cemara jenis Fraser yang paling laku keras sebagai pohon Natal. We didn't want to open just partial and have people come in and be disappointed. We felt the right decision was to close the farm this year, let the field get a little bit bigger, give us time to source some trees for next year. Beragam faktor berada di balik keterbatasan ini, mulai kekeringan di sejumlah wilayah Amerika Serikat hingga kebakaran hutan di Kanada. There's nothing more frustrating to a farm or retail location than they don't have the inventory that they want or need for a season. However, it really is not the story nationwide, and we have a good supply of trees.
Analis mencermati meski tidak berlimpah, pohon cemara untuk pohon Natal tahun ini memang relatif tersedia. We're still going to have a tight amount of trees, meaning a limited number, but there still should be a tree for everybody. A little bit better probably than last year, but you have to remember that these trees you buy this year were planted in either 2008 up to 2015. So we don't grow ourselves out of those shortages very quickly. Sementara harga meningkat dibandingkan tahun lalu. Meski kenaikan kali ini tak sedrastis tahun-tahun sebelumnya saat darurat pandemi COVID. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kota Laramie di negara bagian Wyoming yang dikenal sebagai kota pelajar dengan sekitar 11.000 mahasiswa. Di kota kecil ini terdapat 2 restoran sushi milik warga diaspora Indonesia yang meski saling bersaing memperebutkan pasar makanan Jepang, tapi terkadang juga bekerja sama. Di kota kecil Laramie, negara bagian Wyoming yang populasinya sekitar 31.000 orang, ada 2 restoran sushi yang pemiliknya orang Indonesia. Ada Bejo 2 Sushi and Ramen yang dibuka tahun 2022, dan ada Nico Sushi and Steak yang dibuka tahun 2014. Yang membedakan sih ada ramen sama ada poke bowl. Indomie jadi menu yang populer di sini. Jadi kita punya sushi, ada hibachi. Saya dulunya di Denver, ke Colorado itu restoran sushi sudah banyak. Jadi kompetisinya juga lebih tinggi dibandingkan di Laramie. Dan untuk memulai usaha baru, Laramie jauh lebih murah. Kota Laramie dikenal sebagai kota pelajar di negara bagian ini karena ada University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Para mahasiswa tersebutlah yang menjadi target pasar kedua restoran sushi ini. Kedua restoran ini juga terus mengembangkan model bisnisnya. Selain menjual sushi di restoran dan kampus, Nico juga menitipkan jualannya di toko makanan organik di pusat kota Laramie. Dan Bejo 2 baru-baru ini mendapatkan order catering. Sama-sama asal Indonesia dan jualan sushi di kota kecil Amerika ini, apakah Seno dan Andri merasa kompetitif? Kalau saya pribadi sih nggak ada sama sekali. Malah kayak kita saling komunikasi gitu. Kayak di sana kekurangan apa atau di sini kemarin kayak bahan buat sushinya urgent habis gitu. Kita ngambil dari sana gitu. Malah saling iya. Saling membantu ya? Saling membantu ya. Sebenarnya ada, karena ya kan makanannya mirip sama ya. Jadi kita di sini kan komuniti kecil, kita selalu terbuka dengan adanya kompetisi. Kompetisi selalu membawa pilihan yang baik. Dari Laramie, Wyoming, Naras Pramaswari, Rere Wahyudi, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.